Pemirsa, penyanyi Ashanty memberikan kabar terbaru terkait kesehatannya. Melalui kanal YouTube pribadinya, Ashanty menceritakan perkembangan kesehatan pasca dirinya menjalani endoskopi dan kolonoskopi di salah satu rumah sakit di Singapura. Diketahui sebelumnya, Ashanty memang mengidap penyakit autoimun dan sudah dinyatakan sembuh, namun penyakit tersebut sempat mendadak kembali kambuh hingga dirinya kembali memeriksakan kesehatannya di Singapura. Dirawat tadinya tuh sebenarnya cuma dibius, cuma kolon, cuma usus gas aku tinggi banget di perut, emang ususnya tuh ternyata udah kronis lagi, jadi harus dirawat dulu 1-2 hari. Aku harus minum habis ini sama ini dari jam 7 sampai jam 9 2 jam. Guys, rasanya bukan air loh guys, kerak banget. Emang kayak gini? Iya Bunda, kalau mau kolonoskopi kayak gitu. Hah? Biar nanti dibersihin kan, itu ntar Bunda ke toilet bakal lancar. Harus habis ya Bunda. Jess, ini apa Jess? Sumpah, ini apa sih? Gak mungkin 2 Nama jam. cairannya. Ini aku harus habis darah 2 jam. Iya harus habis Bunda. Gak kuat. Apapun pas di kolonoskopi ada polip. Ada apa, Bun? Polip. Lagi di biopsi dulu gitu. Hasilnya seminggu. Jangan jalan ya Bu. Gak boleh karena kan biusnya tadi pagi. Tadi pas aku pertama nggak pakai kursi roda di Singapura, jalan sakit banget. Aku sakit banget. Akhirnya suruh pakai kursi roda. Berarti abis itu baik istirahat Bun. Enggak juga. Paling Ini cuma karena sakit aja kan, Bun? Ngilu ya, Bun? karena habis sakit Ngilunya aja, itu kan. Ngilunya. Terus katanya perutku kotor banget katanya. Masa, Bun? Ashanty mengungkap selama dirinya menjalani tindakan medis kolonoskopi dan endoskopi di rumah sakit, dirinya sempat demam dan mengalami kram perut. Ashanty juga mengurai dirinya dibius dan merasakan kantuk yang sangat parah. Ini kan karena aku bilang berbulan-bulan aku gatel-gatel, kadang-kadang gatel lagi, aku minum obat terus kayak aku banyak banget tuh ya di DM-ku, di YouTube-ku yang bilang, "Udah kok matanya bengep gitu." Terus kadang-kadang mukanya bengep, apa kan aku jadi takut gara-gara obat itu apa. Terus aku telepon dokter Singapura, katanya kamu harus kesini lagi, takutnya itu efeknya. Dan kamu udah waktunya untuk cek usus kamu. Nah aku pikir cek usus aku kan nggak yang kayak gimana. Aku tuh pernah cek usus nggak kayak gini. Nah ini aku kolonoskopi, tiba-tiba aku 2 jam, aku pikir nggak heboh lah. Coba datang, dicek semuanya apa-apa, terus besoknya boleh pulang. Ternyata udah boleh pulang kan, hari itu juga aku pikir pulang, ternyata nggak boleh. Jadi malamnya itu aku dikasih minuman 3 liter air, rasanya manis, asam, pahit, nggak tahu, nggak jelas. Itu rasanya mau muntah banget. Terus tiba-tiba aku demam 37,8 sampai 38, menggigil, kedinginan, pakai berapa selimut ya? 5 selimut. Jessica doang yang boleh nemenin aku, karena kan sana rumah sakitnya cuma boleh 1 orang yang nemenin. Dia di hotel kan aja. Happy dong. Terus akhirnya dia di hotel, Jessica doang yang boleh nemenin. Tapi Jessica malam-malam aku lihat kamu dibikinin kasur ya? Iya Dibuatin kasur, masih orangnya gitu. Udah nggak bisa apa? Nggak bisa ngabisin kan, akhirnya suruh ngabisin kan dia nyendep di perut sini nih, sakit banget, jadi udah kram perut. Habis itu aku apa aja kedinginan ya, sampai 38. Terus aku bilang, Jess, kamu jangan tidur sampai aku tidur ya Jess gitu. Tapi aku lelap ya akhirnya, habis minum obat tidur, demam, kasih semua sama dia, tidur. Udah pagi-pagi bangun dikerjain. Nah ternyata aku tuh di kolonoskopi sama di endoskopi dicek, kata dokternya di dinding-dindingnya khusus aku tuh udah pada pelengketan semua. Nah udah gitu ada polip, dia bilang, tapi polipnya belum tahu bahaya atau enggak, karena semua orang bisa aja ada polip dan udah diambil bisa hilang. Diketahui kolonoskopi adalah tindakan medis untuk memeriksa dan mendeteksi kesehatan di bagian usus besar atau kolon dan rektum karena mengalami perubahan atau abnormalitas. Sedangkan endoskopi adalah tindakan medis dengan memasukkan endoskop atau selang tipis dan panjang secara langsung ke dalam tubuh melalui mulut ke dalam saluran cerna guna mengamati organ dalam atau jaringan secara detail.
Terkait kesehatannya, Ashanti juga bercerita banyak sekali yang kerap mengungkap wajahnya yang kadang mengalami bengkak. Meski begitu, Ashanti tetap berpikir positif dan tidak terlalu memikirkan hal-hal negatif. Alhamdulillah hasil aku dari rumah sakit udah keluar. Jadi kemarin tuh aku di Singapura kan di kolonoskopi sama di endoskopi karena aku dirawat gara-gara autoimunku kambuh. Terus dicek ususku tuh hitam katanya dokter Mark. Dokter Mark ya Jess? Iya, betul Mas. Dokter Mark. Katanya udah gelap banget gitu. Kita tuh harus kolonoskopi kayak di artis Korea aja semua mereka kolonoskopi, dan aku ngasih tahu semua teman-teman aku untuk cek kolonoskopi sama endoskopi karena itu penting banget. Karena usus tuh kan yang nyaring semua makanan kita kan. Kita nggak tahu apa yang kita konsumsi. Plus autoimun aku tuh kan karena usus juga. Mungkin yang buat aku gatel-gatel. Nah, orang tuh banyak yang ngomong, "Bunda kenapa sih mukanya kadang-kadang tuh kayak bengkak? Kemarin kayak matanya bengep lah, apa ada aja gitu." Ya itu karena memang mungkin pengaruh dari situ ya, aku juga nggak ngerti juga gitu. Karena aku kadang ngerasa kayak mukaku kayak ngembang gitu, kayak berat badan tuh tetap tapi muka tuh kayak kadang bengkak kadang enggak, kadang bengkak kadang enggak, aku juga nggak tahu ya. Aku juga sedih sih sebenarnya, maksudnya kadang-kadang kayak ya aku kenapa sih gitu. Tapi ya aku tetap jaga kontrol aja, maksudnya dari segi nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran gitu. Kadang kayak ini kan aku lagi misalnya tiba-tiba ada apa urusan, ada masalah apa gitu ya, jadi kepikiran lagi gitu. Padahal aku tuh sebenarnya nggak boleh gitu ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak penting, kayak let it go gitu. Mungkin setelah aku membereskan urusan yang lagi aku urus ini nih, aku udah harus lebih hidup yang nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Karena gini, semakin misalnya kayak ada orang yang nyakitin kita atau apa, kita biarin aja. Kalau emang kita nggak begitu ya biar dosanya tuh diambil sama orang yang kayak yang ngejahatin kita. Misalnya kayak gitu, dokter tuh bilang, "Kamu tuh pikiran apa?" Dia bilang, aku bilang, "Ya ada gini gitu." Tapi ya itu kamu harus let it go. Dia bilang harus lebih kayak apa ya, kayak lebih santai menjalani sesuatu, kayak ada apapun udah dibiarin aja gitu. Tapi kan kita hidup manusia gak bisa kayak gitu kan. Sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan dokter juga ditemukan jaringan polip di tubuhnya, namun Ashanti bersyukur karena polipnya sudah diangkat. Meski begitu, Ashanti mengungkap dirinya harus kembali lagi ke rumah sakit untuk menjalani kolonoskopi lagi dalam 3-6 bulan ke depan. Nah, terus ditemuin polip. Nah, polipnya itu kemarin bahasanya itu dibiopsi kalau nggak salah, atau diapain, dikultur apa maaf aku takut salah bahasa. Hasilnya udah keluar, alhamdulillah. Cuma ditemukan yaitu gastritis, itu asam lambungnya akut, sama yaitu yang kotor itu yang menyebabkan autoimunku jadi kumat, jadi gatel karena gelap, apa warna itu hitam banget katanya. Padahal terus anehnya gini kata dokter, besok orang dikasih minuman itu langsung bersih karena cair itu pembersih usus. Jadi dia pas masukin kamera untuk lihat ke usus tuh terang. Lah aku udah dikasih minuman itu tetep nggak terus katanya abis itu orang ke toilet terus, aku nggak ke toilet terus, aku malah demam malamnya ya Jess. Aku demam malamnya langsung 38 gara-gara cairan itu kembung di perut, gak keluar, gak pipis, gak ke toilet. Jadi bergas sakit perutku sampai panggil dikasih obat demam. Cuma ini gak sempat ke kamera karena kita udah pada panik.com kan malam itu. Dikasih obat demam sama dokter di Novena kan ya, aku di Mount E. Terus udah, ini kata dokter gak wajar karena biasanya orang tuh dikasih 2 liter air cairan ini itu ke toilet bolak-balik gak berhenti. Aku udah berdiri udah apa gak keluar itu. Akhirnya demam baru paginya kan, pagi kan di kolonoskopi itu kan, dibius tidur terus di kolon itu hitam dirinya gak kelihatan. Cuma ada ketahuan polip itu doang. Makanya aku harus balik lagi ke sana untuk dikoloni lagi. Tapi aku mungkin nanti habis kakak lahiran lah gitu. Tapi sebenarnya harusnya 3 bulan setelahnya. Cuma belum tahu lah, pokoknya ya antara 3 sampai 6 bulan lah. Cuma aku nunggu kakak lahiran dulu. Hasilnya Bunda udah keluar. Alhamdulillah Bunda sehat. Hasil apa? Hasil polipnya. Polipnya udah diambil. Polip tuh apa? Polip yang ada polip gitu di ususnya. Bunda ususnya diambil? Enggak lah, ngaji ya, lagi ngaji ya. Iya. Ya, lebih lanjut, istri Anna Hermansyah tersebut mengungkap kesehatannya saat ini sudah semakin membaik pasca berobat di Singapura. Ashanti merasa dirinya saat ini sudah sehat, termasuk daya tahan tubuhnya yang semakin baik. Ashanti mengaku dirinya juga harus mengkonsumsi obat selama 3 bulan.
Ashanti pun memohon doa untuk kesehatannya dan menghimbau para followernya agar tak ragu jika ingin check up rutin dan menjalani endoskopi dan kolonoskopi, terlebih baik yang punya autoimun ataupun tidak. Sebenarnya udah gak kumat-kumat yang, makanya aku juga kadang bingung kayak, sebenarnya aku ngerasa kayak aku tuh sehat-sehat aja gitu, tapi tiba-tiba pas dicek ada inilah, dicek ada itulah, dicek ada inilah gitu. Tapi kalau yang lain-lain kayak daya tahan tubuh aku bagus, alhamdulillah. Vitamin juga aku konsumsi bagus. Alhamdulillah, doain semoga lancar, semoga ususku cepat bersih lagi. Aku juga lagi minum obat sih, 3 bulan obatnya coba dikasihnya sama dokter, sampai banyak banget ya Jess. 3 bulan aku, nah kayak gitu nih. Merasa kayak muka kadang ngembang, kadang kempes, kadang kembang. Kayak Kaoli pun kayak adonan mukanya katanya. Kadang ngembang, kadang kempes. Jadi orang suka bingung lihat aku. Hari ini di YouTube ada yang DM aku loh. Bunda ada yang sampai ngomong gini. Bunda kayak diapa-apain deh. Itu mukanya kadang-kadang katanya hari ini di YouTube gede, hari besok bisa kecil katanya. Keren kan enggak, aku bisa berubah-berubah kayak apa lebung-lon. Padahal efek obat. Jadi ya kadang-kadang terus kalau misalnya dipicu dengan makanan yang salah juga dia tambah memicu gitu. Oke guys, ya itu mungkin ini memberi pengetahuan juga nih buat kalian. Pokoknya wajib kolonoskopi sama endoskopi itu wajib, bukan hanya orang yang autoimun tapi yang enggak pun juga harus check up rutin. Kayak artis Korea tuh kata Jessica sama Rosa ya. Aku juga nggak tahu, nggak nonton sih. 30 tahunan tuh mereka tuh 1 tahun sekali kata mereka. Ya, jadi apalagi yang muda aja di sana udah begitu, apalagi kita yang udah umur kan. Utang ususnya udah tahu tuh udah isinya apa. Ular. Canda guys. Sementara itu, Habib Usman bin Yahya, suami dari aktris Kartika Putri, mengurai cerita terkait kecelakaan kecil yang belum lama dialaminya tepat pada saat Hari Raya Kurban. Di momen tersebut, Habib Usman memang turun tangan langsung untuk menyembelih hewan kurban. Namun saat tengah memotong sapi yang beratnya lebih dari 1 ton, tangan kiri Habib Usman terkena golok. Kepada tim Gospot, Habib Usman pun mengurai kejadian yang dialaminya. Jadi tangan kemarin itu saya kan motong, ya kan, motongnya kan golok saya itu 40 cm panjang dan sapinya Moreno Suprapto itu 1,2 ton plus minus. Jadi pas saya begini, ya kan, itu lehernya nutup, akhirnya tangan saya masuk, ini udah tembus. Pas begini saya lupa tangannya ngikut, jadi nusuk. Ini pertama kali. Jadi ngelarang nggak sih? Ngelarang, malah nggak boleh untuk motong lagi. Harusnya saya udah niat mau motong lagi, itu saya kemarin baru potong 2. Yang pertama berhasil, yang kedua yang nggak berhasil. Sebetulnya berhasil juga karena saya tahan, potongin selesaiin, bangun, baru wah teriak. Ya, Habib Usman mengungkap dirinya sempat tidak menyadari lantaran sempat tertutup leher hewan kurban yang disembelihnya. Habib Usman mengungkap golok yang dipakai untuk menyembelih memang golok yang baru dibeli dan spesial ada tulisan namanya. Diketahui harga golok milik Habib Usman tersebut juga setara dengan harga 1 ekor sapi. Ini golok berat banget, glowing banget ya. Sesuai dengan harganya sama dengan 1 ekor sapi. Kita beli golok itu ada 3, ya kan? Lagi proses yang 2 aja. Yang satu Panadis, yang satu M930 kalau nggak salah, AC 1090. Yang AC 1090 ini masih mesen. Bajanya baja luar. Buat yang mau potong bisa panggil Habib Usman, lengkap sama golok-goloknya. Kita punya 2 golok, yang satu itu ada baja jenisnya itu Vanadis, yang satu lagi baja yang AC 1019 ya. Dan itu lebih tajam banget. Itu kita main kertas segini aja udah sobek inden. Dan harganya ya lumayan lah mahal. Kita ada yang pesan, ada yang orang Indonesia yang biasa supply dari luar juga. Ada juga kita pesan langsung dari Jerman. Namun musibah tak bisa dihindari, meski sudah berhati-hati, Habib Usman tetap mengalami kejadian terkena golok. Lantaran kecelakaan yang dialaminya tersebut, tangan kiri Habib Usman pun harus dijahit. Dikarenakan luka yang dialaminya cukup dalam, maka saat itu Habib Usman harus menjalani 3 jahitan.
Karena ada tulisan di situ kan, goloknya kan lumayan, alhamdulillah kita goloknya bagus. Ada tulisannya Habib Usman bin Yahya, minta darah saya dalam 3 jahitan. Biasanya itu saya 30 cm, kalau 30 cm cepet, ini 40 cm, nyoba golok baru. Motong itu udah 4 tahun ini. 4-5 tahun ini. Penasaran pengen motong lagi, tapi yang 30 cm besok, yang nggak 40 cm. Dikurangin ya. Dikurangin. Kalau 40 cm ternyata powernya tuh mesti besar. Jadi kalau yang 30 cm, satu tangannya cukup. Potong itu juga salah satu sunnah. Jadi kalau ditanya bosan atau nggak motong, nggak ada bosannya. Trauma nggak ada traumanya. Karena apa? Karena ada satu kenikmatan ketika motong sapi. Cuman teknik kan banyak macam-macam.